Analisa gold buat malam ini setelah terjadi news USD. Jadi kesimpulannya news barusan jam 9, saya juga lupa namanya apa tuh, news apa tuh ya. Intinya gold itu dolar itu terkoreksi turun teman-teman. Makanya goldnya naik gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba lukis ulang analisa gold untuk besok. Ini bekal buat besok kita teman-teman. Jadi berarti kalau ada market struktur baru, otomatis akan ada zona baru gitu. Zona baru. Siapa yang tadi ngebuy di sini teman-teman? Ngebuy di area M5 sini. Saya ucapin selamat, komen ya teman-teman. Jadi buat bahan motivasi ke depannya gitu. Yang ngebuy di situ komen gitu, yang profit gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Enggak apa-apa gitu sih. Jadi kita coba analisa ulang berdasarkan market struktur di H1. Ini tiada tawar menawar ya teman-teman, ini bullish. Ini berarti udah ada 1 2 3 lembah valid di sini. Tarik. Lebih seperti itu. Nah, kita fokusnya ke area terakhir teman-teman. Area paling akhir banget gitu. Area flag paling akhir gitu. Nah, kalau di sini area flag range gitu kan. Bullish flag range maksudnya gitu. Sini. Seperti itu. Nah, anggaplah seperti itulah. Kita zoom ke template yang lebih kecil untuk membedah areanya teman-teman. Di sini juga ada area hidden zone teman-teman. Di sini ada bullish flag limit di sini. Bullish flag limit gitu. Sini ada demand yang tersembunyi di sini. Kita akan coba membaca sedikit. Sini kunci, berarti areanya di sini pertama. Ini hidden zone, hidden flag limit. Jadi flag limit yang tersembunyi. Jadi dia kurang kelihatan gitu teman-teman. Kurang kelihatan kalau di HTF. Cuman saya rasa lebih nganu ya, lebih abdol gitu kan kalau kita nunggu di area origin teman-teman. Kita pindah lagi ke H1 buat ngelihat zona yang lebih clear gitu kan. Kita ke H1, di sini kita punya zona origin. Kita punya zona origin seperti itu. Origin by kunci. Nah, jadi kalau kita tarik playbook, kita anggap ini adalah karena H1-nya sudah closing ya teman-teman. Kita anggap ini adalah swing. Dari swing low ke swing high, kita tarik di sini ke sini. Nah, si flag limit berada di area equilibrium teman-teman. Di area sini di 0.5. Ini berarti di area RBS ya teman-teman. Resistance become support gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan semacam konfirmasi gitu, silahkan bisa entry di area flag limit gitu, yang kotak biru ini ya. Saya kasih tebal ini 2 pixel sini. Nah, ini kan si flag limitnya berada di area RBS gitu kan. Di area equilibrium juga kan, Fibonacci gitu. Terus kalau originnya dia akan berada di area diskon gitu, seperti itu. Jadi kita akan punya dua area. Ya silahkan sih teman-teman pilih aja area yang mana yang mau gitu kan. Ada yang mau, tapi kalau saya sih cenderung akan menunggu di area origin. Kenapa gitu? Karena di sini ada manipulasi teman-teman. Di sini ada bahu kiri. Berarti ini adalah level QM atau Quasimodo. Bahu kiri kunci QML gitu. Nah, jadi area buy pertama berada di hidden zone flag limit di sini, zona flag limit yang tersembunyi, kunci di 25-an. Terus yang kedua dia ada di area origin yang bertepatan dengan area diskon di sini. Diskon Fibonacci gitu. Kunci dari sebuah flag range gitu. Berarti kalau saya pribadi ya teman-teman, saya pribadi cenderung akan menunggu di area origin teman-teman.
area origin gitu ya. Kenapa ya? Seperti biasa, karena origin adalah batas akhir untuk entry buy maupun entry sell di dalam sebuah flag range gitu, seperti itu. Nah, yang mendukungnya itu karena di sini ada manipulasi teman-teman, ada bahu kiri Quasimodo gitu, seperti itu. Ada Quasimodo level gitu di situ. Makanya saya lebih baik menunggu di area origin saja, seperti itu teman-teman. Jadi karena ini kan pergerakan korektif ya teman, berarti kalau di skala H1 H4 daily trennya itu bullish, walaupun di weekly-nya sekarang sedang berada di area flag range sell gitu, seperti itu, di area flag range sell gitu, seperti itu. Nah, makanya saya akan follow dulu kan, karena sekarang saya ini scalper atau bisa disebut juga intraday gitu. Maka saya akan menunggu atau mencari setup di minor trend H1 yang sekarang ini. Ini kan minor trend ya teman-teman. Maka saya akan menunggu di area menunggu setup di trend H1 lah, skala H1 gitu. Saya juga udah punya pandangan gitu. Kalau pertama kalau dia respect di sini gitu, di area flag limit gitu, maka harga akan mantul gitu ke atas lagi. Ya minimal dia akan mengejar area turning point di sini. Kita targetnya yang jelas-jelas aja teman-teman, yang ada di depan mata kita gitu. Terus kalau buy di sini juga sama gitu. Kita akan targetkan di area turning point di sini sama. Kurang lebih seperti itu. Makanya besok saya lebih memilih area origin gitu kan. Karena zonanya lebih jelas gitu teman-teman, lebih clear gitu kan. Engulfing gitu kan, ada doji engulfing di sini. Dia punya imbalance gitu kan, ada apa nih namanya tuh, gap antara shadow di sini, berarti ada lonjakan harga yang cukup kuat di sini, dari sini sampai ke sini dia punya imbalance gitu. Cuman nanti dia akan ada mungkin akan muncul investment kan, rayuan market seperti itu, atau liquidity atau apa gerakan liquidity baru gitu, sebagai confluent gitu atau approach. Nah, kita lihat nanti besok gimana gitu. Pokoknya untuk sementara saya pribadi saya akan memfollow minor trend di H1 gitu, seperti di analisa video sebelumnya gitu kan. Kalau gold ini mulai ngasih perlawanan teman-teman, karena kan bentar lagi Agustus selesai ya teman-teman. Kan Agustus itu biasanya bearish gitu. Gold itu bearish biasanya kalau Agustus. Nah, September dia udah mulai bullish gitu. Cuman bullishnya itu akan tertahan di area flag range weekly gitu, yang major bukan major ya, tapi iya, area flag range weekly gitu, seperti itu teman-teman. Makanya untuk sementara kita untuk intraday apalagi kan, kita follow aja setup yang ada gitu di time frame H1 H4 daily gitu, karena ini masih bullish ya teman-teman untuk skala kecil gitu. Kita sampai mana banyak saya juga nggak tahu gitu. Pokoknya kita kalau buy di sini target di sini gitu, di turning point. Kalau buy di sini juga target di sini, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja update untuk per XAU USD malam ini ya teman-teman. Ini sebagai bekal gitu, bekal buat besok saya pribadi gitu kan. Jadi besok itu biar tinggal entry teman-teman. Jadi nggak harus nunggu-nunggu atau mencari setup dadakan gitu teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa karena ini jurnal pribadi gitu kan, ini hanya analisa saya pribadi, pandangan saya pribadi gitu. Jadi ketika kalau teman-teman mau entry atau mengikuti analisa saya gitu, saya harap teman-teman analisa ulang kembali berdasarkan pemahaman teman-teman masing-masing gitu, atau teknikalnya masing-masing gitu. Kalau cocok silahkan gitu dipertimbangkan, kalau enggak cocok ya di skip saja teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.